Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dalam program Edo Jabar, dan setiap Rabu Edo Jabar menghadirkan dialog politik dalam segmen khusus Menggagas Politik atau Gaspol, dan kali ini dengan tema pengaruh hasil akhir putusan MK. Pemirsa, keluarnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait batasan usia pencalonan presiden dan wakil presiden menuai keriuhan di masyarakat. Keriuhan tersebut membuat dibentuknya Mahkamah Kehormatan Konstitusi atau MK guna memperjelas duduk permasalahan yang timbul meski pembentukan MK dirasa telah terbentuk. Tak tanggung-tanggung, 21 laporan diajukan kepada MK oleh para profesional di bidang hukum, baik secara kelembagaan hukum maupun individual. Dalam waktu sekira 1 minggu, sejumlah sidang digelar MK dan membuahkan 4 keputusan akhir terhadap laporan yang diajukan oleh para pelapor. Salah satunya keputusan yaitu pemberhentian tidak dengan hormat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait dampaknya terhadap perpolitikan jelang Pilpres 2024, kita akan berbincang dengan tema pengaruh putusan akhir MK dan di studio sudah hadir pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Pak Firman, Assalamualaikum. Warahmatullahi Bang Irfan. Sehat Pak Firman? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah kembali hadir nih Pak Firman. Ini tampaknya terus berlanjut persoalan Pilpres 2024. Kalau kita melihat, kita sempat berbincang mengenai masih dalam proses pengajuan dan akhirnya ada keputusan MK nomor 90. Sebelum kita melihat hasil dari putusan Majelis Kehormatan, melihat seperti apa nih Pak putusan yang akhirnya sempat keluar, yaitu adalah putusan nomor 90 tentang batasan usia untuk calon presiden dan akhirnya menetapkan Gibran bisa masuk menjadi cawapres. Ya, putusan itu kan sejak awal memang agak kontroversial ya. Artinya ini menimbulkan perdebatan publik. Jadi bahkan sejak awal itu memang ada semacam pandangan, misalnya keputusan itu memang tidak fair, putusan itu tidak etis, putusan itu mengandung konflik kepentingan. Jadi memang menurut saya kehadiran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memang sebagai jawaban ya dari adanya perdebatan publik atas putusan yang kontroversial itu. Oke, baik. Dan melihat putusan yang diambil terutama sebelum akhirnya juga dibentuk Majelis Kehormatan seperti itu, apakah melihat bahwa dengan adanya putusan nomor 90 ini stabilitas politik jadi tidak stabil jelang Pilpres 2024? Ya, memang bagaimanapun putusan nomor 90 itu membuat dinamika politik menjadi gaduh sebetulnya ya. Karena ini memang juga sesuatu yang saya pikir bahkan tidak diprediksi sejak awal oleh sebagian elit-elit politik dan oleh publik di tingkat akar rumput. Karena misalnya nama Gibran itu memang disebut-sebut lah ya, tapi tidak dipandang sebagai kontestan serius lah sebagai cawapres sebelum kemudian lahir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Apalagi sebetulnya juga kan putusan Mahkamah nomor 90 itu bisa juga tidak dijalankan oleh Gibran misalnya. Kan itu juga ada beberapa pandangan bahwa ya kalaupun persyaratannya menjadi terpenuhi, tapi tadi kalau konteksnya supaya tidak menjadi gaduh begitu ya, dinamika politiknya tidak terlalu panas, sebetulnya ada juga opsi untuk kemudian tidak diambil pilihan itu. Tapi ya karena akhirnya toh pilihannya diambil, Gibran menjadi cawapres, ya memang membuat situasi politik menjadi relatif gaduh lebih awal sebelum masa kampanye. Baik, jadi sebetulnya Gibran sendiri bisa tidak mengambil putusan MK nomor 90 ini. Tapi kalau kita melihat akhirnya Gibran mengambil, apakah ini juga menjadi dasar akhirnya banyak pelaporan ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di mana kedudukan MK ini sebetulnya? Ya, memang sejak awal kan sudah ditekankan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini akan hanya berada pada koridor etik ya.
Dia hanya akan menilai sejauh mana kemudian terjadi pelanggaran etik. Dan menurut saya itu memang salah satu kan yang dipersoalkan sejak awal. Kehadiran Pak Anwar Usman misalnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai bagian dari majelis yang mengambil putusan itu. Nah, di situ terlihat betul ada konflik kepentingan karena sejak awal juga kita melihat gugatan terhadap persyaratan capres dan cawapres itu kan memang ditujukan untuk kepentingan personal, yaitu kepentingan Gibran. Nah, sehingga ya saya pikir keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memang untuk melihat ya sejauh mana memang ada pelanggaran etik, dan ternyata hari ini kan terbukti ya, bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil putusan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran berat bahkan. Jadi artinya itu menguatkan asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, persepsi atau opini publik kebanyakan ya selama beberapa waktu kemarin bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang bahkan kalau meminjam istilah hakim konstitusi sendiri tidak masuk nalar. Dan itu kelihatannya memang terkonfirmasi oleh putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meskipun sebelumnya banyak persepsi masyarakat karena salah satu ataupun juga ketua MK ini adalah salah satu tim pemenangan dari pasangan calon presiden yaitu Prabowo Gibran, tetapi ternyata soal putusan tidak berpengaruh terhadap sosok Jimli Asidik yang menjadi tim ses seperti itu. Ya, karena saya pikir ini kan persoalan ini sudah betul-betul menjadi perhatian publik. Jadi apapun ya, masalah apapun saya pikir kalau sudah menjadi perhatian publik, itu tentu orang-orang akan berpikir dua kali untuk mengambil keputusan yang kontroversial, keputusan yang kemudian juga dianggap bermasalah. Apalagi ya saya pikir sekelas Prof. Jimli Asidiki ya, yang sudah punya kredibilitasnya cukup baik, membangun karir sekian lama, bahkan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi berada dalam sorotan publik. Jadi ya tidak ada ruang memang untuk kemudian mengambil putusan juga yang justru malah membuat situasi semakin gaduh, semakin tidak jelas. Baik. Pendaftaran calon presiden dan bakal calon wakil presiden sudah dilakukan. Ada 3 pasangan calon. Salah satunya tadi bahwa Gibran Raka Buming Raka ini menjadi cawapres seperti itu. Tetapi ini dengan tanggal yang cukup singkat, yaitu tanggal 8 tentunya untuk mendaftar ataupun juga sebagai proses yang terus dilakukan oleh KPU. Berarti ini bola liarnya sekarang ada di KPU atau seperti apa nih pasca putusan Mahkamah Kehormatan? Ya, karena kan akan ada lagi persidangan yang kemudian menggugat soal persyaratan capres dan cawapres itu, tapi dengan persyaratan kurang lebih lah ya bahasanya itu kepala daerah tapi selevel gubernur. Nah, kalau kemudian gugatan itu ternyata diterima oleh Mahkamah Konstitusi, artinya kemudian Gibran kan tidak lagi memenuhi syarat. Nah, sementara kalau kita lihat hari ini suasana kebatinan lah ya di dalam Mahkamah Konstitusi kan juga saya bayangkan sangat berat lah ya. Sudah ada kontroversi putusan sejak awal, lalu hari ini keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan sanksi etik. Sebetulnya tidak hanya terhadap ketuanya, tapi kan hakim konstitusi yang lain juga ada juga, walaupun hanya dalam bentuk teguran. Jadi saya bayangkan memang ini suasana kebatinan yang sedang juga berada dalam tekanan ya, termasuk tekanan publik. Jadi ya. Kita tahan dulu, berarti nanti kita melihat seperti apa sebetulnya keputusan untuk Gibran sendiri, apakah memang berarti masih ada di tangan Mahkamah Konstitusi seperti itu, dan seperti apa KPU harus bertindak dan bagaimana masyarakat menyikapi fenomena ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam program Gaspol Menggagas Politik.